Selamat malam, shalom semuanya. Malam ini adalah sesi ke-33 dengan tema Yakub dan Esau tentang hak kesulungan. Bapak Ibu, kita sudah belajar panjang lebar sudah 32 sesi. Terakhir kita belajar tentang Ishak dan Ribka yang akhirnya menikah. Nah, ini adalah lanjutannya, tetapi seperti biasa kita tidak akan belajar hanya mempelajari sejarah Alkitab. Sejarah yang ada di Alkitab, tidak hanya itu. Sebab kita harus tahu hak kesulungan itu di Perjanjian Baru dan efeknya buat kita hari ini apa. Jadi kalau kita hanya belajar tentang Perjanjian Lama, nggak ada efek buat kita. Tapi kalau sampai ke Perjanjian Baru, ada efeknya. Oke, saya buka dulu, saya share dulu screen-nya. Bapak Ibu sekalian, di sesi-sesi yang telah lalu, kita sudah belajar bahwa dimulai dari Terah. Terah itu bapaknya Abraham, Terah ya, punya anak Abraham, Nahor, dan Haran. Tapi Haran mati lebih dahulu. Nah, Abraham akhirnya memiliki anak Ismail dan Ishak. Nahor memiliki anak Betuel dan kemudian punya anak lagi namanya Ribkah. Rebeka itu Ribkah. Inilah yang akan menjadi istri dari Ishak, Ribkah. Ishak dan Ribkah. Nah, dari Ribkah inilah garis keturunan itu berlanjut, yaitu ada Esau dan Yakub. Nah, malam ini kita akan bahas tentang Esau dan Yakub dan dampaknya di Perjanjian Baru dan sampai hari ini. Itu yang lebih penting. Ya. Kita bicara Kejadian 25 ayat 19 sampai 34. Kita harus baca ini Bapak Ibu. Kita harus tekun membacanya dan mengerti hal-hal yang penting-penting. Ya. Oke, saya bacakan. Kejadian 25 ayat 19. Inilah riwayat keturunan Ishak, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak. Kenapa Ismail tidak disebut di sini? Karena garis keturunan Mesias melalui Ishak. Jadi makanya yang disebut adalah Ishak. Ya, demikian ya. Saya akan bacakan lebih lanjut. Kejadian 25 ya tadi ya. Ayatnya yang ke-20. Dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka, anak Betuel, orang Aram dari Padan Aram, saudara perempuan Laban orang Aram itu diambilnya menjadi istrinya. Jadi Ishak menikah di umur 40 tahun. Ya, begitu ya. Oke, ayat 21. Berdoalah Ishak kepada Tuhan. Ini ceritanya setelah Ishak menikah dengan Ribka di sesi yang lalu. Nah, di ayat 21 berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya. Sebab istrinya itu mandul, Ribka itu mandul, Bapak Ibu sekalian. Sehingga tidak mempunyai anak. Nah, tapi eh, Ishak berdoa untuk Ribka istrinya. Sehingga Tuhan mengabulkan doanya. Sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Akhirnya Ribka hamil. Karena Ishak berdoa untuk istrinya padahal mandul, ya. Itu di ayat 21. Ayat 22. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya. Rupanya Ribka mengandung bayi kembar ada di rahimnya. Dikatakan di ayat 22,
anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya, desak-desakan di rahim. Mungkin tendang-tendangan juga ya. Waduh, berat ini. Dan ia berkata, Ribka yang berkata ini, "Jika demikian halnya, mengapa aku hidup?" Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Rupanya berat juga mengandung bayi kembar, saling tendang, saling desak-desakan. Sehingga Ribka bicara, "Jika demikian halnya mengapa aku hidup?" Gitu ya. Tapi Ribka datang kepada Tuhan minta petunjuk. Ayat 23. Firman Tuhan kepadanya, "Dua bangsa ada dalam kandunganmu, dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain. Dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda." Bapak Ibu perhatikan baik-baik, kalau membaca Alkitab harus sesuai konteks. Di sini yang dimaksud adalah dua bangsa. Fokusnya adalah dua bangsa. Ya, yang satu akan lebih kuat dari yang lain. Jadi setelah genap harinya untuk bersalin, memang anak kembar yang di dalam kandungannya benar, ternyata anak kembar. Ya kan bisa dirasakan waktu saling menendang, saling berdesak-desakan tadi itu, ya. Lalu ayat 25. Keluarlah yang pertama warnanya merah. Seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu. Sebab itu ia dinamai Esau. Ya. Nah, sebentar saya share dulu screen-nya. Ya, ya. Jadi perhatikan di ayat 23, di situ disebutkan dua bangsa. Jadi fokusnya tidak hanya individu, tapi dua bangsa. Ya, oke. Berikutnya di ayat 25, keluarlah yang pertama warnanya merah. Seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu, sebab itu ia dinamai Esau. Esau itu namanya karena seluruh tubuhnya berbulu. Esau artinya berbulu. Ya. Esau juga mendapatkan nama Edom yang artinya merah. Sebab ia menjual hak kesulungannya demi yang merah-merah itu. Itu dijelaskan di ayat 30 nanti. Nah, yang merah-merah itu, Bapak Ibu sekalian, seringkali diterjemahkan menjadi kacang merah. Dari dulu kita taunya itu sup kacang merah ya Bapak Ibu ya. Bahkan ada yang mengira itu sup Brenebon, sup kacang merah. Bukan. Dalam teks asli Alkitab, kata Ibrani yang dipakai adalah adashim. Adashim, akar kata dari adasyah. Itu kalau mau diterjemahkan sebenarnya adalah lentil. Lentil yang warnanya merah. Sebab lentil ada dua, yang bukan merah dan yang merah. Ini yang merah. Fotonya itu saya lampirkan. Ini Bapak Ibu lentil merah. Jadi biasanya orang yang ingin hidup sehat, makan vegetarian, salah satu makanannya adalah lentil, lentil merah ini. Kalau kita pergi ke Israel, maka di hotel seringkali dihidangkan sup lentil. Baik yang lentil merah maupun lentil yang biasa. Nah, foto di sebelah kanannya ini adalah sup lentil merah. Enak, sehat. Jadi terjemahan kacang merah kurang tepat. Nanti orang mikirnya adalah kacang merah. Padahal bukan, lentil merah. Ya, oke. Berikutnya,
Ya, ayat 26. Sesudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau. Tangannya memegang tumit Esau. Sebab itu ia dinamai Yakub. Jadi mengapa dinamai Yakub? Sebab tangannya memegang tumit Esau. Jadi Yakub artinya memegang tumit dalam ayat ini. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. 60 tahun punya anak. Jadi Yakub artinya apa? Memegang tumit. Tapi masalahnya apa itu artinya memegang tumit? Harafiahnya literalnya kan pegang tumit gitu. Tapi bukan itu artinya. Apa artinya sebenarnya? Ungkapan dari memegang tumit ini. Kalau kita lihat Kejadian 27 ayat 36 ya. Kalau kita baca perlahan-lahan, coba kita baca. Kejadian pasal 27 ayat 36. Kata Esau, bukankah tepat namanya Yakub karena ia telah 2 kali menipu aku. Hak kesulunganku telah dirampasnya dan sekarang dirampasnya pula berkat yang untukku. Lalu katanya, apakah Bapak tidak mempunyai berkat lain bagiku? Di dalam terjemahan bahasa Indonesia dipakai kata menipu. Seolah-olah Esau berkata kepada bapaknya dalam hal ini bahwa Yakub itu menipunya. Dalam teks asli Alkitab dipakai kata akhaf, akhaf. Akhaf ini diterjemahkan menipu dalam bahasa Indonesia, Alkitab kita yang bahasa Indonesia. Tapi coba kita lihat apa arti akhaf sebenarnya. Selalu dalam proses penerjemahan, selalu ada loss in translation, selalu membuat interpretasinya kurang tepat, ya. Seolah-olah Yakub menipu Esau. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Ya. Kalau kita lihat Kejadian 27 ayatnya yang ke-36 ini, dalam berbagai terjemahan bahasa Inggris, NIV contohnya ya. Di NIV dipakai kata, "This is the second time he has taken advantage of me." Ini adalah kedua kali ia mengambil kesempatan, mengambil keuntungan dariku. Nah, dipakai untuk menerjemahkan akhaf di situ, take advantage, mengambil keuntungan. Tapi dalam King James dipakai kata supplanted, supplant, menggantikan, mengambil posisi, mengambil alih, ya, mengambil alih. Di ESV diterjemahkan cheated. Nah, kalau cheated menipu, betul. Tapi NASB pakai kata supplant juga. Supplant itu mengambil posisi, menggantikan, ya, mengambil alih posisi. Nah, jadi akhaf di sini bisa diterjemahkan menipu tadi, tapi bisa juga mengambil alih posisi, mengakali. Coba kita gali terus, apa arti akhaf? Di Hosea 12 ayat 3. Hosea 12 ayatnya yang ketiga. Di situ kata akhaf diartikan apa? Nah, coba kita lihat berbagai terjemahan. Di NIV diterjemahkan begini, in the womb he grasped his brother's heel. Ia memegang. Kalau ini masih literal. Tapi rupanya ada terjemahan NRSV pakai kata to supplant
his brother. In the womb, he tried to supplant his brother. Hosea 12 ayat 3. Bentar, saya bacakan terjemahan bahasa Indonesianya ya. Hosea pasal 12 ayatnya yang ketiga. Di dalam kandungan ia menipu saudaranya. Dan dalam kegagahannya ia bergumul dengan Allah. Bayangkan, di dalam kandungan ia menipu saudaranya. Tidak mungkin. Tidak mungkin di dalam kandungan masih bayi belum lahir bisa menipu, itu tidak mungkin. Jadi di dalam kandungan yang mungkin terjadi apa? Kan anak kembar ini saling menendang, berebut posisi, berebut tempat yang enak di dalam kandungan. Dan itu menyebabkan ibunya Ribka merasa tidak nyaman sehingga ia berkata, "Untuk apa aku hidup?" gitu. Karena tersiksa pasti. Nah, jadi tidak mungkin bayi menipu saudaranya yang masih di dalam kandungan sama-sama. Bagaimana cara menipunya? Nah, oleh sebab itu, terjemahan yang tepat dari Hosea 12 ayat 3 di sini untuk kata akhaf itu bukan menipu, tapi mendesak posisi saudaranya. Didesak di dalam rahim, desak-desakan. Jelas ya, Bapak Ibu? Kita tidak boleh mengandalkan satu terjemahan saja. Harus mengandalkan banyak terjemahan dan harus melihat konteksnya. Ya, jelas ya? Oke. Mengambil alih seolah-olah gitu. Rebutan posisi. Ya. Di Yeremia 9 ayat 4 dipakai juga kata akhaf. Ya. Di sini diterjemahkan dalam NIV dipakai kata deceiver, penipu. Di King James dipakai kata will utterly supplant, akan mengganti posisi, ambil posisi. Ya. Supplanters dalam NRSV. Orang yang suka mengambil posisi orang lain. Jadi konteks di akhaf ini dapat berarti menipu memang. Ya, bisa artinya menipu. Nanti Bapak Ibu baca konteks dekatnya, konteks jauhnya. Pasti Bapak Ibu mengerti yang saya maksud. Dibaca dari ayat 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nanti ini artinya apa? Yang di sini cocoknya menipu. Nah, jadi arti akhaf sebenarnya yang cocok apa yang benar? Tergantung dari konteks ayat yang sedang dibaca atau dibahas. Selalu tergantung konteks. Jangan berkata akhaf artinya selalu menipu. Akhaf artinya selalu eh, mengambil alih posisi. Bukan. Tergantung dari konteksnya. Nah, kalau baca Alkitab harus begitu. Nggak boleh satu kata diartikan semua sama gitu dalam semua kasus. Tidak boleh ya. Nah, dalam kasus Yakub dan Esau, jelas bahwa ini salah ketik nih Bapak Ibu. Bukan Ayub, tapi Yakub. Dalam kasus Yakub dan Esau, jelas bahwa Yakub tidak menipu Esau. Ya, pertukaran semangkuk sup lentil merah dengan hak kesulungan, Esau memang disetujui oleh Esau sendiri. Memang Esau setuju, bukan Yakub menipu Esau, bukan. Ya. Jadi dalam kasus Yakub dan Esau, jelas bahwa Yakub tidak menipu Esau. Pertukaran itu, semangkuk sup lentil merah dan hak kesulungan itu, memang disetujui oleh Esau sendiri. Memang disetujui, Kejadian 25 ayat 33 itu. Ya. Nah, dalam konteks ini, Akhaf
berarti mengambil alih posisi. Yakub mengambil alih posisi Esau sebagai yang sulung. Dengan cara apa? Dengan cara menukar hak kesulungan Esau itu dengan semangkuk sup lentil merah. Nggak ada tipu menipu, nggak ada. Makanya terjemahan akhaf ini bukan menipu harusnya, tetapi mengambil alih posisi. Ya, mengambil alih posisi. Mau mengambil hak kesulungan, tapi bukan menipu. Supaya Yakub menjadi yang sulung. Nah, posisi kesulungan ini mau diambil Yakub. Nah, jadi nggak ada tipu menipu. Bahkan Esau pun bersumpah untuk memberikan itu. Daripada aku mati, kata Esau, kelaparan. Ya, itu yang terjadi. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi tidak Yakub tidak menipu Esau. Kalau Esau mengatakan Yakub 2 kali itu, 2 kali bukan menipu, 2 kali mengambil posisiku dengan cara akal-akalan memang. Tapi Esau tahu yang pertama, yaitu ditukar dengan semangkuk sup lentil merah. Oke, kita lanjutkan. Ayat 27. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu. Seorang yang suka tinggal di padang. Tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Rupanya meskipun kembar sifatnya beda, Bapak Ibu. Esau kasar, suka berburu, berbulu badannya. Yakub tenang, lembut, suka tinggal di kemah, tidak suka berburu. Ayat 28. Ishak sayang kepada Esau sebab ia suka makan daging buruan. Sayang kepada Esau kenapa? Sebab Esau sering memberi masakan kepada papanya Ishak. Dan papanya suka masakan Esau, hasil dari daging buruan. Tetapi Ribka mengasihi Yakub. Rupanya bapak lebih sayang Esau, tapi ibu yaitu Ribka lebih sayang Yakub. Ya. Ayat 29. Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu. Lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Esau dari berburu mungkin ya, lelah dia. Nah, mungkin ia mencium baunya sup yang dimasak oleh Yakub ini. Kata Esau kepada Yakub di ayat 30, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah. Itulah sebabnya namanya disebutkan Edom. Itulah sebabnya Esau disebut di kemudian hari, keturunannya dan sebagainya disebut Edom. Ya, jelas ya? Oke, kita lanjutkan. Eh, ayat 31. Tetapi kata Yakub, jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Apakah Yakub menipu? Tidak. Yakub ingin bertransaksi. Jual dulu, kata Yakub. Sahut Esau, sebentar lagi aku akan mati. Lapar maksudnya ya, bisa mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Kata Esau loh ini. Ya. Ayat 33. Kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku. Maka bersumpahlah ia, Esau maksudnya, kepada Yakub. Dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. Jadi Esau dalam keadaan lapar, ia menjual hak kesulungannya secara sadar. Ya, karena Esau bersumpah. Jadi tidak ada kecurangan apa-apa. Oh, Yakub bilang, jual hak kesulunganmu. Esau bilang, ya oke. Bahkan bersumpah. Jadi tidak ada
triki-trikian atau menipu di sini. Memang terjadi transaksi. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu, lentil merah itu kepada Esau. Ya makan dan minum lalu berdiri dan pergi. Esau begitu. Maka Alkitab menjelaskan demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Kesalahan paling fatal dari Esau adalah ia memandang ringan. Ia menganggap enteng hak kesulungan itu. Esau sebagai yang sulung, itu sebenarnya hak kesulungan itu istimewa. Tapi Esau memandang ringan, menganggap enteng hak kesulungan itu. Sehingga ditukarkan kepada Yakub, diberikannya kepada Yakub, dijualnya kepada Yakub seharga semangkok lentil merah. Waduh, murah sekali loh, lentil merah itu murah. Inilah sifat atau karakter Esau yang menganggap enteng hak kesulungan itu. Oke, kita lanjutkan dulu. Apa sih hak kesulungan itu? Apa sih hak kesulungan itu? Hak kesulungan adalah hak istimewa. Dalam bahasa Ibrani dipakai kata bekhorah, bekhorah yang dimiliki oleh anak sulung. Setiap anak sulung itu mempunyai hak istimewa yaitu hak kesulungan. Dan itu merupakan budaya hari itu atau bahkan secara legal, secara hukum pun itu berlaku. Apa hak istimewanya? Antara lain hak untuk mendapatkan warisan 2 bagian. Jadi, warisan dari sulung, si sulung itu 2 bagian dibanding saudara-saudaranya cuma 1 bagian, 2:1. Kalau dibandingkan antara sulung dan saudara-saudaranya. Itu hak istimewa. Dalam hal seorang raja kalau ia ingin mewariskan jabatan rajanya, pasti kepada anak sulung, pasti. Nah, gelar atau sebutan kesulungan dari suatu anak sulung, itu adalah gelar yang terhormat. Jadi sulung itu dihormati. Dalam budaya tertentu memang yang sulung itu dianggap lebih unggul. Karena akan menggantikan ayahnya suatu hari. Ya. Nah, jadi hak kesulungan ini suatu hak istimewa. Tetapi Esau memandang rendah hak itu. Tapi Esau anggap enteng hak kesulungan itu. Nggak dianggap istimewa oleh dia. Dan ini akibatnya fatal. Nanti di sesi-sesi berikutnya kita akan lihat akibatnya sangat fatal. Nah, hak kesulungan, bicara soal kesulungan atau sulung di perjanjian baru, ini lebih penting. Kalau dahulu anak sulung itu mempunyai hak kesulungan, warisan double dibanding saudaranya, terhormat, mewarisi, kalau bapaknya raja nanti dia jadi raja. Ya. Tapi efeknya apa di perjanjian baru? Pengaruhnya apa? Nah ini, rupanya di perjanjian baru kata-kata yang sulung itu seringkali dipakai untuk menunjuk pada Kristus. Coba kita baca ya. Roma pasalnya yang ke-8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Siapa itu? Yesus. Supaya ia, anaknya itu, yaitu Yesus, menjadi yang sulung di antara banyak saudara.
Jadi kata-kata yang sulung itu dipakai untuk menunjuk Kristus kalau di perjanjian baru, ya. Kita baca lagi 1 Korintus 15 ayat 20. 1 Korintus 15 ayat 20. Saya bacakan ya. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Jadi Kristus itu dibangkitkan sebagai yang sulung. Mengapa disebut demikian? Karena kita semua akan dibangkitkan kemudian seperti yang sulung. Nah, itu sebabnya ya. Oke. Kolose 1 ayat 15. Kolose 1 ayat 15. Ini tentang Kristus nih. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, dikatakan yang sulung. Lebih utama dari segala yang diciptakan. Tentu ya. Ayat 18. Ialah kepala tubuh yaitu jemaat. Kepala jemaat itu Kristus. Ialah yang sulung. Maksudnya yang pertama bangkit dari antara orang mati. Yang pertama bangkit itu yang sulung. Sehingga ya yang lebih utama dalam segala sesuatu. Kita baca berikutnya. Ibrani 1 ayat 6. Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, Allah Bapa membawa anaknya yang sulung ke dalam dunia, ia berkata semua malaikat Allah harus menyembah dia. Ini luar biasa ini. Satu lagi Wahyu 1 ayat 5. Dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini, bagi dia yang mengasihi kita, dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Ya yang lebih dahulu bangkit, itu menjadi yang sulung. Ya. Roma 8 ayat 23 bicara soal karunia sulung roh. Nah, jadi rupanya di perjanjian baru kata-kata sulung ini tidak hanya menyangkut warisan yang secara fisik, harta, jabatan di dunia, raja, terhormat di dunia. Ini dibawa ke ranah yang jauh lebih sempurna. Karunia sulung roh diberikan kepada orang percaya. Roma 8 ayat 23. Roma 8 ayat 23. Saya bacakan ya. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Karunia sulung roh. Supaya apa? Supaya kita menjadi seperti yang sulung. Ia menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Kita dianggap saudara. Supaya kita menjadi yang seperti yang sulung. Ya, itulah sebabnya dalam Ibrani 12 ayat 2 dikatakan demikian, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Kita itu harus seperti yang sulung, seperti Tuhan Yesus dalam hal ini. Nah, ini jauh lebih hebat, bukan hanya hak kesulungan biasa, tapi ini hak istimewa diberikan kepada kita semua, karunia sulung roh, supaya kita menjadi seperti yang sulung. Ya, kalau kita belajar hanya perjanjian lama, toh nggak ada gunanya buat kita. Apa gunanya bicara warisan harta di dunia ini?
Tapi kalau itu dibawa ke ranah perjanjian baru, baru kita tahu, oh yang sulung itu seringkali menunjuk Kristus. Oh kita diberi karunia sulung roh. Supaya kita menjadi seperti yang sulung, seperti Kristus. Ya, oke kita lanjutkan. Jadi kita diperingatkan secara serius di Ibrani 12 ayat 16 sampai 17. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau. Esau dijadikan contoh yang negatif. Jangan seperti Esau. Ia cabul, ia mempunyai nafsu yang rendah. Yang menjual hak kesulungannya untuk hanya sepiring makanan. Waduh, dia hargai hak kesulungan itu hanya semangkok sup lentil merah. Ayat berikutnya, sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak sebab ia tidak memperoleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Sudah terlambat. Sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Sekalipun nangis luar biasa tapi sudah terlambat. Hak kesulungannya sudah terjual. Hak kesulungannya sudah hilang. Jangan seperti Esau yang mempunyai nafsu rendah, yang cabul. Itu disebut cabul oleh Alkitab. Sebab kalau orang anggap enteng kesempatannya itu hilang, maka ia tidak beroleh lagi kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Meskipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Meraung-raung, tapi sudah percuma. Ya, jangan sampai kesempatan kita buang begitu saja. Rabu depan kita akan bahas soal sumur Rehobot. Apa itu sumur Rehobot? Ya, jadi pelajarannya hari ini sangat implikatif, sangat aplikatif dalam hidup kita sekarang. Sebab semua orang yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Itu Yohanes 12 supaya menjadi anak-anak Allah. Ya. Sorry, Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ini berhubungan dengan karunia sulung roh. Orang-orang yang percaya, yang menerimanya, mendapat karunia sulung roh. Diberi kuasa, diberi hak istimewa. Supaya menjadi anak-anak Allah. Supaya menjadi seperti yang sulung, yaitu Tuhan Yesus. Itu arti daripada karunia sulung roh. Jadi hari ini kita hidup diberi karunia sulung roh. Maksudnya apa? Supaya kita hidup belajar menjadi seperti yang sulung, yaitu Tuhan Yesus. Jadi kalau ada teologi yang berkata tidak usah belajar, tidak usah berusaha, kita sudah ditebus, kita selamat, pasti salah itu. Sebab kita semua diberi karunia sulung roh. Artinya kita harus meneladani yang sulung, yaitu Tuhan Yesus. Ya, Bapak Ibu sekalian, jangan seperti Esau. Banyak orang hari ini sebenarnya seperti Esau. Diberi karunia sulung roh, supaya menjadi seperti Yesus. Tapi hidup suka-suka sendiri.
tapi tidak mau belajar firman, malas. Yang belajar firman rajin, belum melakukannya, menunda-nunda, berubah. Ini sebenarnya bentuk lain daripada menganggap enteng karunia sulung roh. Menganggap enteng kesempatan yang Tuhan berikan. Jangan sampai waktunya terlambat. Tiba-tiba kita mati, lalu ditolak Tuhan. Akibatnya meraung-raung di alam kematian, di alam maut. Dan nanti akhirnya meraung-raung di neraka selama-lamanya. Tidak ada gunanya mencucurkan air mata, meraung-raung dan sebagainya. Hari ini juga saya mau ingatkan, kita semua diberi karunia sulung roh. Kita memiliki karunia sulung roh supaya kita memandang Yesus yang sulung. Supaya kita menjadi seperti yang sulung. Amin, Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi hak kesulungan kalau orang seperti Esau anggap enteng, maka ia akan menyesal di kemudian hari dan tidak ada kesempatan lagi untuk memperbaiki diri. Kalau kita menjadi Kristen lalu anggap enteng, tidak serius mau hidup kudus, tidak mau belajar Alkitab, tidak haus dan lapar akan kebenaran, anggap enteng semuanya, masih hidup dalam dosa, itu anggap enteng artinya kesempatan ini. Banyak orang yang mengatakan demi, oh nanti saja Pak, nanti saja detik terakhir, buktinya penjahat di samping Yesus detik terakhir bisa bertobat. Nah ini orang-orang yang anggap enteng karunia sulung roh. Anggap enteng. Bagaimana ya cara menyadarkan kita semua ya? Orang yang menganggap enteng ditolak Tuhan pasti. Pasti tidak menghargai. Yang maha tinggi tergantung di kayu salib menggantikan tempat kita. Jangan anggap enteng. Orang yang anggap enteng akan dihancurkan oleh Bapa kita di surga. Jangankan anggap enteng hak kesulungan, karunia sulung roh. Anggap enteng Abraham saja akan dikutuk, dihancurkan. Kita sudah belajar bukan di sesi-sesi yang lalu. Mari kita belajar dengan jujur Bapak Ibu. Kalau hari ini kita masih hidup, sehat, bisa belajar firman, nilainya tak terhingga, tidak bisa dinilai dengan uang, priceless. Oleh sebab itu, jangan buang waktu. Oleh sebab itu, ingat baik-baik selalu, roh Allah tinggal dalam diri kita. Kita diberi karunia sulung roh, supaya kita dibawa kepada yang sempurna, Tuhan Yesus. Supaya kita menjadi saudara-saudara daripada yang sulung, yaitu Tuhan Yesus. Menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Amin ya. Jangan sampai terlambat. Mulai sekarang harus berubah. Amin ya Bapak Ibu ya. Amin. Ya, Shalom Pak Pendeta. Shalom. Pak, Silakan. saya mau bertanya tentang istilah anak yang sulung dalam Kejadian 25 ayat 31 tadi, Pak. Oke. Yang dari kata dasar bekor kalau nggak salah. Ya. Istilah yang sulung itu. Terus tadi Ya. Bapak hubungkan dengan Kolose 1 ayat 15 Ya. dan ayat Antara 18. lain. Ya, tentang istilah yang sulung. Ya. Dan saya coba melihat istilah yang sulung dalam teks itu berbicara tentang dalam bahasa aslinya adalah prototokos. Ya. Nah, prototokos yang utama atau yang sulung. Tapi dalam kitab Kolose ini sedang berbicara tentang pra eksistensi Yesus. Ya. Yang
telah ada sebelumnya. Nah, bagaimana mengharmonisasikan kedua hal ini Oke, jelas. tentang 1 ayat 15 dan kisah dalam kejadian pasal 25 ini, Pak? Oke, Terima kasih. jelas pertanyaannya. Ini kamu mahasiswa ya? Oke. Oke, saya jawab. Mahasiswa, Pak. Ya, oke, saya jawab ya. Kalau kita baca Alkitab, itu ada yang namanya konteks dekat. Kalau konteks dekat itu di sekitar ayat-ayat itu untuk mengerti maksud ayat itu apa. Baik secara literal, harafiah maupun figuratif, ya. Tapi kita juga harus bisa mencari konteksnya, konteks jauh sehingga disebut alkitabiah, konteks jauh. Jadi kalau zaman dahulu secara historis ada yang namanya bekorah, yaitu hak kesulungan yang dimiliki oleh setiap anak sulung yang lahir. Itu dulu begini 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 hak istimewanya, punya akan mewarisi harta 2 bagian, akan menjadi pengganti raja, orang tuanya kalau raja, dan sebagainya, ya. Tapi kalau hari ini kita sudah tidak mempersoalkan itu, jadi raja apa bukan kerajaan hari ini, ya kan? Warisan 2 bagian nggak penting, itu harta fisik dunia, bukan itu yang penting. Makanya di Perjanjian Baru, meskipun pakai bahasa teks Yunani, Prototokos, meskipun konteksnya macam-macam, tapi istilah yang sulung itu dipakai untuk menggambarkan sesuatu yang konteksnya berbeda. Fokusnya kita kepada Tuhan saja, mau eksistensi maupun, selama Tuhan ada di bumi maupun setelah Tuhan kembali lagi nanti, semuanya sama. Intinya adalah kita harus menjadi seperti yang sulung. Tuhan Yesus menjadi yang sulung itu maksudnya apa? Antara lain karena bangkit lebih dahulu, itu yang sulung. Artinya apa? Artinya kita nanti akan bangkit juga seperti yang sulung. Persis. Kalau Tuhan dibangkitkan oleh Roh Allah, maka kita nanti dibangkitkan oleh roh yang sama. Jadi kita persis sama seperti yang sulung. Nah, begitu. Jadi kita nggak bicara soal hak kesulungan yang model perjanjian lama tadi. 2 bagian. Oh, berkatnya 2 bagian Pak nanti kita double. Enggak ada urusan berkat-berkat duniawi begitu. Ada yang lebih utama. Jadi hak kesulungan, karunia sulung roh. Jangan pernah disia-siakan. Jadi inti daripada semua ini adalah kita semua diberi karunia sulung roh. Jangan seperti Esau, nanti kamu anggap enteng. Nanti kamu nggak kerjakan, nanti kamu nggak belajar menjadi seperti yang sulung. Kamu nanti meraung-raung seperti Esau, tidak punya kesempatan lagi nanti kalau sudah mati. Begitu ujungnya. Inti dari semua kesimpulan ini. Jelas ya? Oke. Saran saya kalau belajar jangan cuma fokus pada terminologi. Harus fokus pada konteks, terutama konteks besar Alkitabiah. Supaya kita tahu posisi kita hari ini di mana dan mau dibawa kemana. Iya, Pak. Begitu. Terima kasih, Pak. Jelas ya? Ah, Oke. saya mendapatkan penafsiran yang membingungkan lagi, Pak. Oh, Ini dalam tulisan William Barclay. Dia mengatakan bahwa istilah yang sulung itu sebenarnya tidak berhubungan dengan waktu, Pak. oke. Bagaimana Ini pendapat Bapak? ya. Jadi begini, mau berhubungan dengan waktu maupun tidak, ngapain kita berpikir seperti itu? Pikiran kita hari ini adalah bagaimana kita memusatkan diri pada inti kebenaran. Kita mau dibawa kepada keselamatan, ke langit baru, bumi baru. Untuk itu, yang harus kita kerjakan sekarang adalah memandang Yesus sebagai yang sulung, supaya kita menjadi seperti yang sulung. Nah, itu disebut karunia sulung roh, anugerah sulung roh, gitu. Nah, soal buku menyebab itu nggak tergantung waktu dan sebagainya, irrelevan, nggak relevan sama sekali. Hari ini kita hadapi apa? Karunia sulung roh. Kita harus seperti yang sulung. Udah, titik.
Nggak ada urusan dengan buku-buku dan sebagainya. Jelas ya? Ya, jelas Pak. Terima kasih Ya. Pak Ben. Kamu harus belajar fokus ini, Alkitabiah. Jadi Ya, jangan kalau baca buku, lalu ikuti buku itu 100%, belum tentu benar buku. ya Pak. Ya, oke, Ya Tuhan Pak. berkati. Terima kasih Pak. Ya, Tuhan Tuhan berkati. berkati. Oke, Baik Pak, sudah selesai udah tanya habis ya jawabnya. Tende ya? Iya Pak. Oke, kita berdoa yuk. Bapa di surga, terima kasih untuk malam ini. Kami belajar suatu pelajaran yang sangat penting dalam diri setiap kami. Bahwa kami hanya punya satu kesempatan, karunia sulung roh, agar kami menjadi seperti Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Kau berkati malam ini. Kau berkati semua yang mendengar firman-Mu ini, sampai ke ujung-ujung bumi. Secara khusus hamba juga ingin berdoa untuk semua orang yang mendukung program ini. Kau berkati mereka Tuhan, agar hidup mereka menjadi semakin berguna bagi pekerjaan Tuhan. Dan seluruh keluarga besar, seluruh kami, Tuhan berkati agar kami sehat, umur panjang untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap dinomor satukan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu, hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri. Agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online setiap hari Rabu jam 7 malam bersama pendeta Bapak Wignio Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.